Halo semuanya, kami dari kelompok 20 akan menjelaskan mengenai Saditesa atau Satu Digital untuk Desa. Sebelum memasuki materi, berikut adalah anggota kelompok kami. Adapun mengenai latar belakangnya, sebenarnya perkembangan teknologi digital itu telah mengubah banyak sekali aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Namun hal tersebut tidak terjadi di daerah pedesaan, karena di daerah pedesaan sering terjadi terhambatnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Maka dari itu, di pedesaan seringkali mengalami kekurangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi karena cenderung tertinggal dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, dalam konteks pendidikan di desa, penerapan budaya digital dapat dilakukan melalui inisiatif literasi digital, pengembangan materi, pembelajaran yang berakar pada kearifan lokal, serta penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya mengenai konsep budaya digital, di mana budaya digital sendiri mengacu pada cara hidup, bekerja, dan belajar yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini melibatkan pemahaman, penggunaan, dan penerapan teknologi untuk menciptakan peluang baru di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Nah, elemen kunci dari budaya digital sendiri meliputi literasi digital, infrastruktur digital, dan kolaborasi digital. Lalu, apa sih hubungan budaya digital dengan digital society? Nah, digital society adalah masyarakat yang aktivitasnya didukung oleh teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan. Nah, sedangkan budaya digital menjadi fondasi dari digital society, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan keterlibatan sosial, akses informasi, dan efisiensi ekonomi. Nah, dalam konteks pendidikan desa, digital society dapat mempercepat akses terhadap informasi, memperluas kesempatan belajar, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selanjutnya, mengenai pendidikan desa dalam konsep budaya digital dibedakan menjadi 4. Yang pertama, akses informasi dan pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, pemberdayaan guru dan fasilitator. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan komunitas global. Lalu apa sih pentingnya pendidikan berkualitas di desa? Nah, yang pertama ada akses terhadap teknologi. Yang kedua, peningkatan keterampilan digital. Yang ketiga, kesetaraan dan inklusi sosial. Yang keempat, mendorong perekonomian lokal. Dan yang terakhir, pembangunan SDM berkualitas. Lalu strateginya bagaimana? Nah, strateginya juga dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama dengan pengembangan infrastruktur digital, yang kedua pelatihan literasi digital, yang ketiga kemitraan dengan pihak swasta dan pemerintah, dan yang terakhir penyediaan konten lokal. Manfaat pendidikan desa dengan budaya digital sendiri, yang pertama, peningkatan kualitas hidup, yang kedua, pengurangan kesenjangan digital, dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Sedangkan manfaat pendidikan desa berkualitas dengan konsep budaya digital, yang pertama, meningkatkan kompetensi individu, yang kedua, mengurangi kesenjangan digital, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yang keempat, pelestarian budaya lokal, dan yang kelima, mendorong inovasi dan kreativitas. Lalu keterkaitan dengan pembangunan ekonomi apa sih? Nah, pendidikan yang terintegrasi dengan budaya digital dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, menciptakan peluang ekonomi baru, dan mendorong inovasi lokal. Lalu, pendidikan digital ini juga berkontribusi pada pencapaian SDG seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan pekerjaan. Lalu, hubungan dari ketiganya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada akses pendidikan dan keterampilan untuk pekerjaan, yang kedua pembangunan sumber daya manusia, yang ketiga peningkatan daya saing ekonomi, dan yang terakhir ada inovasi di sektor ekonomi lokal. Lalu, inovasi apa sih yang dapat dilakukan? Nah, yang pertama, menyediakan e-learning berbasis kearifan lokal, yang kedua, digitalisasi warisan budaya desa, yang ketiga, ada kolaborasi antar desa, dan yang terakhir, ada game edukatif berbasis budaya lokal. Baik, sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami tutup dengan terima kasih.